Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Aduh, sangat disayangkan banget ya. Jujur, saya sebagai orang Palembang ya merasa tersinggung banget lah dengan apa yang terjadi gitu ya. Karena ternyata ini tuh bukan cuma sekedar konten-konten yang viral aja, tapi ini tuh menggiring opini publik gitu ya. Begitu banyak orang-orang di luaran sana yang segampang itu menghujat warga Palembang gitu ya. Itu yang disedihkan. Jadi ya mungkin ini kan trigger lah ya. Trigger dia ngelempar nih ke publik gitu ya, dan ngebiarin aja kayak bola liar aja gitu ya, bola panas gitu yang dibiarin aja, orang bisa komentar macam-macam, ngebandingin video ini sama video itu, tuh jadi macam-macam banget. Dan ini dampaknya jadi kemana-mana gitu ya, ngomongin orang Palembang rakus, hama, terus ada yang bilang kalau bersedekah salah satu itu jangan di Palembang. Jadi kayak apa ya, jadi kayak semua tuh jadi polisi adab, polisi ini semua gitu. Sedih banget sih, sampai kemarin jujur aja aku tuh sebenarnya nggak terlalu paham ya, maksudnya si konten kreator ini juga aku juga nggak tahu seperti apa gitu ya. Dia bikin acara tuh kalau konten-kontennya seperti itu nggak pernah ngikutin jujur aja. Tapi kemarin karena keluarga banyak di Palembang gitu ya, terus tiba-tiba speak up gitu dan ngomongnya agak keras gitu ya. Saya sampai nanya ada apa nih di Palembang, ada heboh-heboh apa gitu. Sampai akhirnya dia nelfon kayak emang nggak tahu gitu. Ini parah banget sih, cuma gara-gara ulah konten kreator gitu main ke Palembang terus bilang daging rendangnya hilang apa segala macam. Ini langsung memperburuk citra orang Palembang. Nah akhirnya dia juga bilang kan keluarga, yaudahlah tolonglah kan Yuva ini kan manggil Ayu kan orang Palembang juga gitu ya, terus followersnya juga lumayan banyak ya, mudah-mudahan bisa mengclearkan permasalahan ini gitu. Jangan tiba-tiba orang seenaknya langsung berpendapat jelek, berpendapat buruk terhadap orang Palembang gitu. Mungkin dengan Ayu berbicara orang jadi bisa lebih paham gitu. Ya udah akhirnya aku lihat dulu, nggak main langsung saat itu oke langsung bikin, enggak. Jadi emang benar-benar lihat, terus kita ini dulu ya, kita investigasikan dulu lah, maksudnya ini seperti apa, mungkin nggak ya kejadian kayak gini, mungkin nggak ya kejadian kayak gitu. Tapi setelah kita lihat, wah ini sih kayaknya ada yang nggak beres gitu ya, kayak ada sesuatu yang harus dilurusin. Harusnya sih si konten kreator ini ya yang meluruskan semuanya biar tahu sebenarnya seperti apa kejadian di tempat gitu ya. Karena kan banyak orang-orang tuh langsung lihat karena lihat videonya aja, tapi kan orang-orang yang di tempat yang jadi saksi pun juga banyak loh yang bilang punya pendapat yang berbeda dengan apa yang ada di video tersebut. Nah, banyak masyarakat juga yang menilai sama seperti Mbak ini, bahwa ada beberapa kejanggalan di video itu, di konten itu. Mungkin kalau dari Mbak Feni sendiri melihatnya seperti apa? Kejanggalan itu seperti apa? Ya bisa kita lihat pertama ya, pilihan masakannya. Aku nggak tahu nih, kan harusnya seorang produksian program gitu ya, apalagi dia konten kreator gitu ya, harusnya kan dia paham ketika misalnya dia bikin masakan apa yang tepat gitu ya buat rame-rame itu apa, kan harus dipikirin. Nah ini dari pertama aja udah bikin rendang dan dia temanya adalah bukber, makan bareng sama-sama, dengan dia bikin rendang aja itu udah salah. Karena ya bikin rendang itu kan gak gampang, gak mudah. Dan apalagi itu rendangnya bener-bener potong-potong dari daging seger, bukan daging yang memang udah mateng. Itu kan beda cerita. Nah itu aja udah masaknya 7-8 jaman lebih dengan kapasitas 200 kilo, terus kualinya sebesar itu dengan apinya yang kecil. Itu mau sampai kapan? Apalagi dia udah ngajak nih crowd, keramaian, ayo kumpul ada si ini kita mau makan bareng-bareng. Itu orang juga nunggu dari yang awalnya semangat, mau nunggu sampai 7-8 jam kayaknya udah capek juga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan katanya si content creator ini ke toilet lah, ada yang pokoknya versinya macam-macam nih. Ada yang bilang ke toilet lah, ada yang bilang juga ada di mobil lah, ada segala macam. Nah ini kan istilahnya dengan tidak ada penjagaan, yang cuma ada 2 aparat polisi doang di situ, terus tidak ada penjagaan sama sekali, tidak ada apa segala macam, terus katanya sempat lampunya juga dimatiin. Nah itu kan secara ini juga di situ orang-orang, loh ini gimana nih? Apakah emang acaranya udah selesai? Apakah ini udah gimana? Kan mereka juga nggak tahu. Ya terus dalam keadaan seperti itu ya kita nggak tahu, ada juga yang bilang bahwa disuruh timnya untuk rebutan biar dapat seru-seruannya atau apa. Nah itu ada juga yang bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba datang dengan kayak panik,
200 kilo hilang. Tapi ya kayak gitu kenyataannya. Tapi ya intinya adalah dari yang awalnya pengen yang nyebar manfaat, tapi ternyata ujungnya kan malah bikin jelek. Itu sih yang bikin kita keselnya sih ya. Nah, artinya dari konten yang dibuat oleh Willy Salim ini, menurut Mbak Vini sendiri, atau bisa dikatakan bahwa selain kejanggalan juga tidak bisa dipercaya, atau seperti apa sih Mbak? Percaya nggak sih sama konten itu sendiri? 200 kg itu dimasak dalam 3 jam? Iya kan kita juga udah tahu ya. Pertama bikin daging rendang itu pastinya lama banget gitu ya. Pasti 8-9 jaman lah. 7 sampai 9 jaman itu, apalagi sebesar itu. Aku nggak bisa bilang ini ya, tapi aku bisa lihat ada kejanggalan-kejanggalan yang sangat terasa banget ya. Ya kita kan juga orang entertainment ya, orang-orang yang tahu, yang berada di posisi yang kita pernah, ya biar rame kita giniin aja nih, biar ini kita giniin aja nih, ada yang kayak gitulah pasti kan, karena apalagi kebutuhan gambar ya emang orang yang bisa kita deliver ke orang-orang yang coba ngeliat video. Nah kalau misal kita, ini kan pasti yang penting tuh nyampe lihat di kameranya bagus gitu, sampaikannya. Nah ini yang kita masih kita sedihkan, karena sama sekali sih konten kreator ini nggak ada sama sekali niatan untuk ngelurusin semuanya sih. Ya walaupun katanya udah minta maaf, tapi minta maafnya diselipin sama videonya yang orang Palembangnya lagi rebut-rebutannya katanya gitu. Terus video-video itu juga belum di take down juga yang kejadian itu. Jadi permintaan maafnya buat apa juga gitu kalau masih sama aja. Nah, setelah Mas Ari dan Mbak Vini melakukan investigasi kemarin, Willy juga kabarnya sudah meminta maaf nih. Mungkin seperti apa akhirnya melihat nih, karena dia sudah meminta maaf dan dari investigasi mungkin dilakukan oleh Mbak Vini dan Mas Ari, mungkin seperti apa nih? Saya enggak, kalau saya sih melihat ini ya dinamika sosial media sih ya. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan bijak dalam membuat konten dan bijak dalam komen sih sebenarnya ya, karena spotlight ini yang menjadi ya mungkin eranya zaman sekarang ya, ADHD gitu ya, ADHD. Bagaimana kita berusaha untuk membuat kemudian orang ngelihat ke arah dia dengan cara apapun sekarang ini. Bahkan pada saat punya kesempatan untuk komen bisa komen sekejam apapun gitu zaman sekarang kan. Makanya kemarin ketika nggak ada filter ya sama sekali. Nggak ada filter kadang-kadang. Makanya dulu memang zaman TV yang nggak terlalu bebas sosial media ada bagusnya juga sih. Jadi bisa memilah mana konten-konten yang kemudian nggak menyakiti banyak orang. Jadi belakangan memang yang aware duluan saya waktu itu mengenai detect-nya itu dan juga konten yang viral ini mengenai Palembang. Malah Mas Ari yang gemes, kamu kayak harus komentar deh gitu kan. Saya tadinya malah gemesnya itu di omongan orang-orangnya gitu ya, maksudnya omongan orangnya memang Indonesia itu termasuk kreatif dalam menyakiti orang ya, dalam mengetik gitu ya, atau bikin konten atau juga ngetik kata-kata di kolom komen itu seperti lemparan panah gitu. Orang Palembang yang baca pasti akan semuanya marah dan sakit hati. Nah kalau saya mengenal orang Palembang ini udah lebih dari 20 tahun, menurut saya ya menyayangkan kok ada seperti ini. Jadi orang Palembang tuh marwahnya tinggi, orangnya tuh jaga martabat gitu kan. Orang itu nggak boleh dicolek gengsi. Kalau saya mungkin begini, kalau ada acara lelang, ada orang Palembangnya, dia nggak bakalan mau kalah. Duit nggak punya, yang penting jangan sampai kalah lelang, misalnya kayak gitu. Maksudnya marwahnya tinggi banget. Kalau lagi barengan, ada makanan di tempat di meja itu ya, pasti disisain satu, nggak mau jadi orang terakhir yang makan gitu. Itu biasa orang Palembang. Makanya ketika itu rendangnya ludes, berarti dia nyuruh gitu kan. Jadi menurut saya sayang banget ya, mestinya dipelajari dulu budaya setempat, atau jangan kemudian membawa ke hal-hal yang kemudian menyakiti gitu, apalagi mungkin dari suku lain, etnis lain, kemudian dengan bebas menghakimi orang satu suku yang lain. Itu tuh udah masuk ke etnis, udah masuk ke suku, yang masalah cuma yang di situ misalnya, tapi yang terluka berapa juta gitu kan. Di sini pun kita lurusin bahwa kita juga memang nggak pro dengan tindakan main ambil sendiri, menjarah segala macam. Walaupun kemudian banyak yang DM dan yang masuk bahwa kami di situ
baru berapa menit ditinggal makanannya, kemudian kami disuruh untuk ayo suruh-suruhan yuk ambilin semua begitu kan. Ternyata ketika di belakangnya setelah disuruh ngambil rame-rame balik lagi jadi konten kalau diambil. Nah, kalau mungkin acaranya TV, mungkin orang tahu nih semi setting. Misalnya ada drama-drama seperti acaranya Mas Helmi zaman dulu misalnya kan, ada drama-drama, orang juga ngelihatnya ini sesuatu yang ini bagian dari proses konsep kreatifnya mungkin akan seperti itu. Nah, ketika kemudian di kolom komen memberikan kebebasan untuk orang beropini, yang opininya itu kemudian menyakiti orang lain, ini bisa melebar. Ini kan di bulan baik, di minggu-minggu yang dan baik. Dan nggak ada sama sekali untuk niat ngelurusin ya. Benar gitu. Sekali. Dan jadi mestinya ketika ada tamu buat konten di satu kota, bawalah harum kota itu, angkatlah derajat dan martabatnya. Jadilah tamu-tamu yang baik. Tamu yang tinggal datang untuk mencoreng nama baiknya, jangan begitulah gitu. Karena dari suku yang lain mulai crossing untuk kemudian mencela, menyakiti. Menurut saya kayaknya ini bisa melebar gitu kan. Jangan sampai nanti warga Palembang gantian ya gitu, etnisnya dia gantian misalnya. Nggak mau kita gitu. Atau juga warga Palembang memboikot beliau untuk hadir di Palembang. Jangan juga. Teman-teman influencernya Palembang sampai kontak dia, ayo kita bikin aja. Kita yuk kita ini sama warga Palembang, kita jamu aja deh teman-teman kita yang di sana. Sedih kita mereka digituin, tega banget gitu kan. Nah ya kalau cuma sekedar daging rendang aja jadi omongannya itu jelek daging banget. Rendang yang kalau memang dikonsepkan untuk masak besar, pasti daging rendangnya udah mateng dong di situ gitu. Udah dimasak dulu lah gitu. Udah tahu maksudnya udah proper lah persiapannya. Kalau memang begitu untuk orang banyak pasti proper keamanannya. Katanya terus diatur, ngaturnya seperti apa. Gitu. Kayak misalnya saya lihat kontennya Bobon yang di Papua kan, diberdiriin inline gitu, makanannya udah mateng gitu. Ini bukan berarti gimana, karena memang udah ada yang mengatur dari direkturnya, semuanya terkonsep. Dipikirin gitu maksudnya. Jadi rapi, bagus. Memang niatannya untuk mengangkat harkat martabat suku setempat, warga setempat, diajak syuting bareng untuk diberikan glorifying gitu, diamplify keadaan di kehidupannya, bukan di syuting bareng untuk dijatuhkan di situ gitu. Jangan begitu gitu, nggak layak nggak ahsan lah gitu, adabnya nggak seperti itu. Kalau saya ngeliatnya seperti saya menyayangkan itu sih. Waktu dia kemudian sering ngeliat itu dia lebih emosi gitu, walaupun ya saya memang istri saya kalau lagi gemesnya keluar gitu kan, walaupun kebanyakan di konten komedi kita kan, karena konten komedi kita kan Tino Plembang, makanya kita jadi kita tag terus juga gitu. Di konten kita kemarin Palembangnya begitu kan loh. Kita dan konten itu kan maksudnya mengangkat budayanya, markatnya, bagaimana orang Palembang yang lagi rantau hidupnya, keluarganya kan gitu. Nah tiba-tiba dihancurkan perasaannya, ini kan menyayangkan sekali. Dan teman-teman yang komen-komen sembarangan juga hati-hati tuh. Jaraknya mungkin cuma jempol sama handphone, tapi pertanggungjawabannya itu berapa juta orang yang sakit hati gitu. Jadi secara tidak langsung juga memang Mbak Feni dan Mas Ari merasa sakit hati atas kejadian ini ya. Lumayan banget sih. Konten kreator ini. Nah, ini yang kedua kali yang terjadi konten-konten seperti ini dibuat oleh teman-teman konten kreator. Yang pertama kemarin yang juga sempat terjadi di NTT kan Mas, yang terakhir juga akhirnya dipolisikan. Konten handphone hilang itu salah satu Richard Theodore di NTT. Nah ini juga akhirnya berujung laporan polisi juga nih. Itu di NTT? Iya. Itu jadi hujatan ke warga suku setempat juga. Jadi image warga NTT juga buruk waktu dituduh pencuri, dan tapi itu juga berujung dilaporkan ke polisi, dan akhirnya dia meminta maaf sendiri. Nah ini juga kan sudah dilaporkan polisi nih Mbak, dan dia sudah meminta maaf. Apakah cukup dengan tindakan itu atau mungkin seperti apa Mas Ari dan Mbak? Nah itu dia permasalahannya gini, sebenarnya kan kita itu ngapain sih buat bermusuh-musuhan, mau memperpanjang semua gitu kan, ujung-ujung ke hukum apa segala macam. Selesai dengan baik lah. Capek lah sebenarnya ya. Anaknya tuh sebenarnya ya diselesaikan dengan baik-baik, seperti halnya orang-orang Palembang menyambut si konten kreatornya ini dengan baik. Ya langkah baiknya dia juga meminta maafnya dengan tulus. Nah permintaan maaf itu ternyata sudah ada dibuat sama beliau, tapi sayangnya permintaan maaf itu kok kayaknya masih agak rancu ya, karena bisa dinilai lah. Enggak, masalahnya gini loh. Enggak, masalahnya gini.
Kalau misalnya dia minta maaf, ya udah minta maaf aja dengan tidak usah pertama. Nggak perlu ada video rebutan yang menyatakan bahwa saya tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Dengan tidak menyangka itu kan dengan kita pasti harus menilik lagi proses di belakangnya seperti apa. Terus yang kedua, video-video tersebut tetap ada dan eksis di situ, belum di take down sama dia. Nah, berarti kan apa yang mau diharapin gitu loh. Ya jadi ya kita sih semua orang pasti akan memaafkan, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu baik-baik semua gitu, nggak mau panjang-panjang lah. Tapi ya emang ini kok pemaaf orang, apalagi ini bulan baik sih ya. Jadi ya minta maaf di take down videonya. betul gitu. ya. Masalah tulis